Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menerangkan soal oligarki dalam sistem desentralisasi. Ini adalah materi yang kita buat untuk acara PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pancasila Universitas Negeri Semarang. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh, maka kita harus mengenal dulu sih. Apa sih oligarki itu? Kalau menurut Winter, Jeffrey A. Winter, oligarki itu bentuk pemerintah yang kekuatan politiknya di tangan sekelompok kecil anggota masyarakat. Jadi elit dikuasai oleh elit. Elit itu minoritas. Nah, Winter itu membagi beberapa kekuasaan. Satu, kekuasaan material. Jadi kalau masalah itu adalah biasanya kaum pemodal. Jadi kaum pemodal itu di Indonesia maupun di dunia ini minoritas, tapi mereka berkuasa. Kenapa berkuasa? Karena punya modal. Modal itulah yang kemudian bisa dijadikan alat mereka untuk melakukan eksploitasi, ekspansi, dan lain sebagainya. Yang inilah kemudian melahirkan adanya kaum marginal, kelas proletar, dan pembahasan-pembahasan Karl Marx lainnya. Tan Malaka juga membahas ini. Yang kedua, itu soal kekuasaan berdasarkan politik formal. Jadi memang posisi ini dia mempunyai jabatan politik secara formal. Jabatan politik secara formal itu misalkan ya ketua partai dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pemilu 2019, itu banyak salah satu calon yang jadi sebagai caleg, tapi sebelum dilantik ia dipecat oleh ketua umumnya maupun sekjennya. Nah, ini kan semacam menguasai, mempunyai kekuasaan. Contoh lagi misalkan pilkada. Pilkada itu calon itu harus dapat rekomendasi dari DPP pusat. Nah, ini yang kemudian menjadi polemik. Nah, inilah politik formal. Yang kedua itu jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi. Jabatan resmi ya pemerintah itu ya misalkan kepala dinas, atau organisasi ya seperti banyak hal organisasi di Indonesia inilah. Jadi mempunyai kekuasaan untuk menggiring. Kemudian kekuasaan pemaksaan, koersif namanya itu. Ini semacam preman ya. Jadi preman itu meskipun preman dalam kategori Winter itu mempunyai kekuasaan untuk memaksa. Dan banyak juga kan kemudian para preman itu dijadikan koalisi atau alat untuk melakukan penyitaan, penagihan hutang, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang pun juga banyak yang namanya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lebih cenderung ke preman. Nah, ini yang dimasalkan kekuasaan pemaksaan, koersif namanya. Terakhir itu kekuasaan mobilisasi. Jadi memang ini tidak berada di organisasi atau sistem, tetapi mempunyai kekuasaan. Seperti menggiring opini. Misal kekuasaan mobilisasi itu buzzer. Buzzer itu dalam sistem tatanan masyarakat, sistem tatanan kekuasaan itu tidak ada. Kekuasaan resmi ya, itu tidak ada. Tetapi mampu menggiring opini. Nah, itu yang kekuasaan mobilisasi. Nah, Winter sini melihat oligarki politik itu sebagai pertahanan kekayaan antar aktor yang memiliki sumber daya material berlimpah. Jadi ini soal ini soal pengamanan dan keamanan. Jadi mempertahankan politiknya, mempertahankan jabatannya, mempertahankan hartanya, mempertahankan sebagainya. Ini yang dimaksud sebagai oligarki. Jadi mempertahankan misalkan keluarganya dari kejatuhan politik itu bisa menggunakan oligarki ini. Nah, kalau kita melihat karakteristik oligarki di Indonesia, itu kita bagi menjadi dua. Karakteristik oligarki di Orde Baru sama pasca reformasi. Pasca reformasi sini adalah era desentralisasi ya, karena dulu pemerintahan di Indonesia itu
pemerintahan yang terpusat. Sekarang ada otonomi daerah di mana daerah atau kabupaten daerah atau provinsi itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber dayanya. Nah, di era Orde Baru ini, Orde Baru satu, karakteristiknya adalah mampu menguasai dan secara instrumental. Jadi tidak hanya struktural, jadi Orde Baru itu mampu memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya sekaligus. Bahkan kekuatan koersifnya, bahkan preman pun mampu digerakkan. Makanya Orde Baru itu dulu mengenal namanya Petrus ya, penembak misterius dan sebagainya itu. Dan para preman-preman juga kalau sudah bilang misalkan Golkar dan dulu itu sudah semuanya tunduk. Yang kemudian hubungan negara dan masyarakat ditandai dengan disorganisasi sistematis terhadap kelompok civil society. Jadi dulu nggak ada yang ngomong berdiri banyaknya NGO di Indonesia. Bahkan ketika NGO itu berdiri, maka dianggap menentang negara. Contoh kasus KIPP, Komite Independen Penyelenggara Pemilihan KIPP itu dulu waktu berdiri, pemantau pemilu itu dia berdiri untuk menjadi pemantau pemilu. Tetapi tekanannya kepada para aktivis KIPP itu sangat dahsyat, bahkan sampai ada yang ditahan, kemudian diintimidasi, dan lain sebagainya. Karena menganggap bahwa NGO atau civil society itu adalah musuh, membuat negara tidak aman. Yang ketiga, sistem patronase yang luas dan kompleks. Jadi dipersolidasi dengan poros cendana. Jadi kalau dulu itu ada joke misalkan saya dekat dengan cendana, maka semuanya akan ngikut. Jadi mampu membuat cendana itu semacam Monas, semacam simbol-simbol kekuasaan, simbol-simbol kedikdayaan itu cendana. Nah, kita beralih setelah kita masa Orde Baru, maka kita beralih ke era desentralisasi ya. Desentralisasi ini masih ada oligarki. Nah, oligarki saat ini memang menjalar masih pertama, jaringan elit Orde Baru masih mendominasi di politik lokal melalui politik uang. Jadi penggunaan sebagai instrumen mobilisasi politik dan intimidasi. Jadi di daerah itu misalnya kalau pilkada itu politik uang sangat kental. Nah, disitulah kemudian jaringan-jaringan elit Orde Baru itu masuk. Kenapa? Karena ia masih mempunyai sisa-sisa modal yang hasil dari perampasan tanda kutip perampasan dari masa lalu. Yang kemudian kedua, birokrasi tua yang bertransformasi ke politik praktis. Banyak juga elit-elit Orde Baru yang kemudian mendirikan partai politik. Apalagi ditandai sekarang ini bahwa yang namanya kepala daerah harus mendapat rekomendasi dari partai pusat. Kalau tidak dari partai pusat, maka ia tidak bisa diterima dalam mendaftarkan pilkada. Ketiga, elit yang menyondol adalah pengusaha lokal. Memang saat ini posisinya pengusaha lokal. Kalau di daerah UMKM itu termasuk. Tapi perlu kita ingatkan yang namanya UMKM ya. Yang namanya UMKM itu atau pengusaha lokal itu lebih baik daripada pengusaha internasional. Kalau bahasa Tan Malaka itu kapitalis lokal lebih baik daripada kapitalis internasional. Karena kalau kapitalis lokal itu peredaran uang tetap berada di lingkungan. Tidak mengambil keuntungan dari negara yang kemudian digunakan untuk dunia internasional atau mengambil sumber daya alam di Indonesia tapi keuntungannya ditaruh di luar, dinikmati di luar. Tapi kalau kapitalis lokal, masyarakat lokal masih bisa menikmati itu. Nah, preman masih kuat, sejak Orde Baru sekarang masih kuat.
Nah, kalau kita melihat dulu itu pasca reformasi itu banyak-banyak kepala daerah atau kemudian anggota DPR yang berasal dari preman. Karena kaget waktu itu. Nah, ini dan sekarang itu tidak menjadi rahasia umum lagi yang namanya pejabat negara atau mau menjadi pejabat itu berkelindan dengan preman yang berbalut organisasi-organisasi tertentu. Nah, dampak oligarki itu apa? Kalau kita melihat dari pasca krisis ekonomi global tahun 2008, itu data menunjukkan bahwa perampasan tanah naik. Perampasan tanah itu maksudnya pengambil tanah dan sumber daya oleh korporasi ya. Jadi artinya itu yang namanya perampasan tanah itu terkait dengan kontrol terkait tanah tersebut. Kontrol tanah tersebut. Cara mengontrol tanah tersebut itu adalah perampasan atau peralihan kontrol. Saat ini tanah ini milik Said. Gimana caranya itu Said sudah tidak bisa mengontrol tanah itu. Maka harus diambil dengan cara-cara yang legal. Jadi perampasannya dengan cara-cara yang legal. Nah, siapa aktornya? Kalau di sini itu aktornya itu ada dua, yaitu aktor bisnis dan aktor pemerintah. Aktor bisnis itu yang namanya pengusaha atau pemodal itu membutuhkan tanah, keperluan tanah. Pemerintah itu bisa membuat kebijakan. Contoh ini, kebijakan pembangunan zona ekonomi khusus misalnya. Jadi mau tidak mau di tanah-tanah di daerah yang mau tidak mau di daerah-daerah yang tanahnya akan digunakan zona ekonomi khusus, maka masyarakatnya disuruh pergi. Meskipun itu dibayar. Contoh kasus kenapa masyarakat Betawi itu banyak yang tersingkir dari Jakarta. Bukan perkara kemudian teman-teman Betawi itu konsumtif, ya bukan, tapi karena mau tidak mau dia harus menjual tanahnya. Mau tidak mau harus menjual tanahnya. Jadi salah ya yang ngomong bahwa masyarakat Betawi itu menyingkir dari Jakarta karena Betawi itu orangnya konsumtif dan kemudian menjual tanahnya. Bukan itu ya. Tapi memang karena ada sistem yang kemudian mengharuskan mereka berpindah. Sistem ini aktornya siapa? Ya dua, aktor bisnis dan aktor pemerintah. Pemerintah bisa membuat melalui kebijakan-kebijakannya itu. Nah, dari sini inilah yang sedikit tentang soal oligarki. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.